Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Al-Allamah Al-Lahji rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita masih di kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Dan setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mabahith fin niyah, al-mabahith fin niyah, 7 pembahasan dalam niat, yakni haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Dan sekarang kita akan membahas beberapa dhabit dan kaidah terkait pembahasan dalam bab al-umur bimaqasidiha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Dhabitun. Qala fil muhadzab kullu mawdi'in iftaqara ila niyatil fardi iftaqara ila ta'yiniha illa at-tayammum lil fardi fil asah. Intaha. Qala fil muhadzab, berkata dalam kitab al-muhadzab, yakni karangan Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala, Abu Ishaq Asy-Syirazi, berkata beliau dalam kitabnya, dan juga termasuk kitab yang beliau karang adalah yang terkenal kitab Al-Luma' fi Usul Fiqih. Kata Imam Asy-Syirazi rahimahullah, kullu mawdi'in, setiap ibadah yang mana membutuhkan kepada niyatul fard, niat fardu, juga membutuhkan ta'yin, juga membutuhkan apa? Ta'yinuha, ay ta'yinu niyatil fard. Setiap ibadah yang membutuhkan niyatul fard maka juga membutuhkan ta'yin. Apa itu maksudnya ta'yin? Yaitu menjelaskan ini sholatnya sholat apa misalnya. Apakah sholat zuhur atau sholat asar? Apakah sholat duha atau sholat tahiyatul masjid? Ya, itu maksudnya ta'yin. Kecuali tayammum untuk sholat fardu fil asah, dalam pendapat yang paling sahih. Intaha. Jadi setiap kesimpulannya, setiap ibadah yang di situ membutuhkan niatul fardiyah, niat fardu, maka juga otomatis membutuhkan ta'yin. Seperti contohnya sholat fardu 5 waktu. Itu dalam pembahasan niat dibutuhkan 3 unsur dalam sholat fardu 5 waktu, yaitu qasdul fi'li, wat ta'yin, wal fardiyah. Qasdul fi'li yaitu kalau diucapkan seperti usalli, wat ta'yin adz-zuhra, wal fardiyah fardan. Usalli adz-zuhra fardan atau usalli farda adz-zuhri. Nah, itu 3 unsur niat dalam sholat fardu, ya. Maka jika sesuatu ibadah tadi membutuhkan fardu, niat fardu, maka juga dibutuhkan di dalamnya adalah ta'yin. Usalli fardadz zuhri atau usalli zuhra fardan. Kecuali dalam tayammum, tayammum yang diniatkan untuk sholat fardu fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Intaha. Kenapa kok dalam tayammum tidak disyaratkan niyatul fard? Artinya tidak menyebutkan pun itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Intaha ay fa innahu la yushtaratu fihi niyatu fardit tayammum.
Maksudnya fa innahu ay at-tayammum, tidak disyaratkan padanya niyatul fardi tayammum. Bal la yasihu in atlaqa ma lam yurid bil fardi kaunahu badalan 'anil wudu wa innama yanwi al istibahah. Karena yang namanya tayammum untuk sholat fardu, ya, yang namanya untuk sholat fardu itu hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu saja, ya. Li'anna tayammum la yakunu illal fard. Kalau tayammumnya untuk sholat fardu, maka dia hanya bisa menggunakan tayamum tersebut untuk satu kali sholat fardu saja, ya, untuk satu kali sholat fardu saja. Dan saya tambahkan dari kitab lain disebutkan li al-wala yushtaratu ta'yinu hadhil fardiyah, tidak disyaratkan ta'yin fardu tersebut, ya, tidak disyaratkan ta'yin fardu tersebut. Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Artinya kalau ada orang tayamum untuk sholat subuh, maka untuk sholat zuhur dia perlu tayamum kembali meskipun tayamum yang pertama belum batal, belum terjadi hadas misalnya. Ya, dan yang kedua, kenapa kok tidak disyaratkan ta'yin niyatil fard dalam tayamum? Karena yang namanya tayamum itu bukan mengangkat hadas. Niat tayamum itu bukan raf'ul hadas, tapi istibahah. Dia hanya membolehkan istibahatul ibadah, pembolehan ibadah. Maka dikatakan bal la yasihu in atlaq ma lam yurid bil fard. Bahkan tidak sah kalau seseorang niat tayamumnya nawaitu fardhat tayammum saja. Nawaitu fardha at-tayammum, khalas. Cukup sampai situ niatnya, maka la yasih. Harus ditambahkan nawaitu fardhat tayammum lis-shalah au listibahatis shalah. Ya, nawaitu fardhat tayammum listibahatis shalah. Kalau cuma sampai nawaitu fardhat tayammum titik, tidak sah niat tayamumnya, tapi harus tambahkan untuk apa tayamum itu? Listibahatis shalah, ya, listibahatis shalah, untuk membolehkan sholat, ya. Nah, jadi perbedaan tayamum dengan wudu, kalau wudu itu raf'ul hadas, dengan tayamum itu adalah tidak raf'ul hadas. Dan dikatakan kalau dia at-tayammum lil fardi fala yahtaju ila ta'yin niyatil fard, ya, fala yahtaju ila ta'yin hadhil faridah. Tidak harus dia menjelaskan atau mentakyin jenis fardu apa yang dia kerjakan untuk sholat tersebut, yang mana dia bertayamum gara-gara sholat tersebut. Taib. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qa'idah ma la yushtaratu at-ta'arudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Di sini beliau masuk ke pembahasan kaidah tentang al-ghalat fin niyyah, kesalahan dalam niat, apakah berefek kepada keabsahan ibadah tersebut atau tidak. Maka dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, tidak disyaratkan untuk menyebutkan niat tersebut secara global maupun secara terperinci. Ya, idza ayyanahu, jika dia spesifikkan. La yushtar at-ta'arud, tidak perlu dia menyebutkan niat itu secara global atau secara terperinci. Maka jika ternyata salah niatnya, ini tidak berakibat batalnya sebuah ibadah. Lam yadur, ya, lam yadur. Jadi jika amalan yang tidak disyaratkan ta'arud secara global, menyebutkan secara global atau rinci, apabila seseorang mentakyinnya, dia tidak dibutuhkan menyebutkan global maupun tidak dibutuhkan secara ta'yin,
tapi orang ini mentakyin, ternyata salah takyinnya, maka ibadahnya tidak batal. Ya, ibadahnya tidak batal. Contohnya apa? Kata'yini makani shalah wa zamaniha. Merinci secara spesifik atau menjelaskan secara spesifik tempat sholat atau waktu sholat. Karena kan sholat itu hanya membutuhkan 3 saja niatnya. Qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Usalli fardhu dhuhri, khalas, yakfi. Tapi kalau dia menambahkan usalli fardhu dhuhri fi masjidil haram misalnya, atau usalli fardhu dhuhri fi masjid al-aqsa, maka dia mentakyin di sini tempat di mana dia sholat. Au usalli fardhu dhuhri fi Makkah, au fil Madinah, au fi Filistin, au fi ayyi makan. Atau mentakyin waktu, usalli fardhu dhuhri yaumal khamis misalnya. Ini kan tidak perlu dia menjelaskan di mana dia sholat dan kapan waktu yang dia sholat. Cukup dia menjelaskan jenis sholat apa yang dia kerjakan. Nah, tapi kalau dia menyebutkan itu, yang awalnya tidak perlu, tapi malah disebutkan. Kemudian, kama idza ayyana al-imamu man yusalli khalfahu. Contoh berikutnya, imam ketika sholat niatnya itu cukup usalli fardhu zuhri imaman. Nah, imaman juga sunnah. Artinya tidak wajib seorang imam berniat sebagai imam. Beda dengan makmum nanti. Kalau makmum ketika berjamaah dia wajib menambahkan niat sebagai makmum. Nah, ketika imam menjadi imam, jadi sholat, memimpin sholat, di belakangnya misalnya makmumnya adalah Ahmad, imamnya namanya Zaid. Si Zaid ini tidak harus mentakyin, aku sholat sebagai imam, sebagai imamnya Ahmad misalnya. Tidak perlu mentakyin orang yang menjadi makmum di belakangnya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Seperti imam yang mentakyin makmum Ahmad, tapi ternyata pas disebut di lafaz niatnya itu salah. Yang sebenarnya Ahmad, tapi ternyata bukan Ahmad, tapi disebutkan Umar. Ya, si Zaid niat menjadi imam atas Ahmad, padahal yang menjadi makmum sebenarnya bukan Ahmad tapi Umar mathalan. Au shalla fil ghaim, atau orang yang sholat ketika dalam keadaan mendung, atau orang yang berpuasa dalam kondisi dia dalam tahanan, penjara di bawah tanah dan nggak tahu ini malam atau siang. Ya, wa nawal ada awal qada fabana khilafuhu fa innahu la yadur. Ya, orang sholat dalam keadaan mendung, pekat, atau seseorang tahanan penjara, dia niat berpuasa dan dia niatkan puasanya itu ditambahkan adaan wal qadaan. Aslinya tidak perlu menambahkan ada wal qada. Sebagaimana sholat kan, tidak perlu menambahkan usolli fardhu zuhri adaan. Ini hanya disunahkan saja, tapi tidak wajib disebutkan dalam niat. Ya, tidak wajib disebutkan dalam niat. Atau contoh lain, orang puasa, nawaitu sauma ramadhanin adaan. Sauma Ramadan adaan, masalah. Ya. Maka ketika dua orang ini, yaitu sholat dalam keadaan mendung atau berpuasa dalam keadaan dia di tahanan sehingga tidak mengetahui siang dan malam secara pasti, lalu dia niat adaan, ternyata qadaan. Dia niatnya adaan, usolli zuhra, usolli al-asra adaan, masalah. Padahal ternyata dia sholatnya sudah di waktu maghrib. Artinya kan bukan adaan, qadaan. Atau seseorang niat puasa Ramadan adaan, tapi faktanya dia puasa Ramadannya di bulan Syawal, berarti bukan adaan. Ya, itu adalah qadaan, fabana khilafuhu lam yadur. Maka ternyata jika terbukti sebaliknya, apa yang dia ta'yinkan itu ternyata keliru, ya, maka ini tidak menjadikan ibadahnya batal, tetap sah.
Ya, tidak masalah. Kayak tadi, orang sholat usolli fardhu zuhri fi Makkah. Dia sebutkan fi Makkah, ditakyin sama dia fi Makkah. Ternyata dia sholat bukan di Makkah, tapi dia sholat di Jeddah misalnya. Maka sebutannya fi Makkah, dia menyebutkan fi Makkah itu tidak merusak keabsahan sholatnya. Ya, tidak merusak keabsahan sholatnya. Begitu pula tadi si Zaid berniat menjadi imam atas makmum yang bernama Ahmad, masalah. Tapi ternyata yang jadi makmum bukan Ahmad faktanya, yang menjadi makmum adalah Amr. Maka ini pun tidak merusak keabsahan sholatnya si Zaid. Wahakadha. Maka sesuatu amalan yang tidak disyaratkan untuk menyebutkan secara global ataupun secara terperinci, tapi ternyata jika disebutkan dan itu ternyata keliru, maka tidak merusak keabsahan ibadah. Baik. Tsumma qala, yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, ma yushtaratu Nah, yang kedua, wa ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata' fihi mubtil. Nah, kalau disyaratkan di situ ta'yin, ternyata dia mentakyin keliru. Ya, harusnya dia mentakyinnya A, tapi dia takyinnya B. Fal khata' fihi mubtilun. Maka kesalahan itu berakibat batalnya ibadah. Seperti apa? Kal khata' minas shaumi ila shalah wa aksihi. Seperti orang, dia harusnya niat sholat, tapi malah niat puasa. Ya, misalnya usolli shauma dzuhri, ya, misalnya usolli shauma adzuhri. Dia harusnya niatnya sholat, tapi malah kesebut niat puasa. Atau sebaliknya, niat puasa, tapi yang kesebut niat sholat. Oke? Wa min sholati dzuhri ilal asri. Atau dia takyinnya itu harusnya sholat zuhur, harusnya sholat asar, tapi dia malah mentakyin zuhur misalnya. Atau sebaliknya, yang harusnya niatnya zuhur tapi malah menjadi asar. Misal dia sekarang mau sholat zuhur, ya, sekarang mau sholat zuhur, harusnya kan niatnya usolli fardhu zuhri atau usolli zuhra fardhan, tapi dia niatnya malah usallil asra fardhan, usallil asra fard atau usolli fardal asri. Kebalik. Padahal harusnya dia niatnya takyinnya zuhur, tapi malah dia mentakyin asar. Maka ini salah, keliru, dan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak sah. Kecuali di sini lisannya ngomong asar, hatinya ngomong zuhur, maka sah. Jadi jika dia sholat zuhur, dalam hatinya dia berniat fardu zuhur, tapi yang tersebut di lidahnya adalah fardu asar, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena niat yang dihitung adalah yang di hati. Jadi jika yang di hati fardu zuhur, sedangkan yang diucapkan itu fardu asar, maka yang dianggap yang dalam hati, dan itu benar. Ya, itu benar, maka tidak, sholatnya tetap sah, tidak batal. Tapi kalau di hatinya fardu asar dan juga yang terucap juga fardu asar, ketika mentalafuzkan niat, ya maka takyinnya salah dan ibadahnya pun menjadi tidak sah. Yang ketiga, wa ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Dan kategori yang ketiga, dia perlu untuk menyebutkan niatnya secara jumlatan, secara global, tapi tidak dibutuhkan ta'yin. Kalau yang pertama tadi nggak perlu diglobalkan, penyebutan secara global, dan nggak perlu ditakyin. Nah sekarang yang nomor 3, dia wajib diucapkan secara jumlatan, menyebutkan secara jumlah, tapi tidak perlu takyin. Kalau yang nomor 2 tadi wajib takyin. Yang ketiga tidak wajib jumlah, wajib takyin. Dan jika dia mentakyin dan ternyata salah,
maka ini berdampak kepada keabsahan ibadah. Contohnya bagaimana? Wa fi dzalika furu'. Ya, wa fi dzalika furu'. Ya, contohnya itu dikatakan nawal iqtida bi Zaidin fabana amran wa lam yushir ilaihi lam yasih. Wa lam yushir ilaihi lam yasih. Misalnya si Ahmad makmum, si Zaid imam. Ahmad ketika mau sholat sebagai makmum bersama Zaid si imam, maka Ahmad niatnya selain 3 tambah makmuman. Usalli fardhu dzuhri makmuman. Cukup. Dia harus menjelaskan secara global dirinya makmum. Tidak perlu dia mentakyin siapa imam, tidak perlu. Tapi kalau dia mentakyin imamnya dan ternyata takyinnya salah, tanpa menunjuk kepada imam tersebut, tanpa memberi isyarat kepada imam tersebut, maka sholatnya tidak sah. Misal si Ahmad kan makmum, dia kira si imam namanya Zaid, dia kira imamnya Zaid, maka si Ahmad sholat. Sebelum sholat dalam hatinya dia berniat ketika takbir, usalli fardhu dzuhri makmuman khalfa Zaid, makmuman khalfa Zaid. Ternyata pas setelah selesai assalamualaikum, yang jadi imam bukan Zaid tapi Saiful. Misal ya, Saiful ternyata yang jadi imam. Berarti si Ahmad sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia mengikat sholatnya dengan orang yang bukan dia niatkan, yang bukan dia takyin. Nah, di sini berbahaya di sini. Kecuali kalau dia menunjuk, aku sholat zuhur sebagai makmum di belakang Imam Zaid yang ini. Nah, di belakang Imam Zaid yang ini. Ya, tunjuk seperti itu. Ya. Dan ternyata kalaupun ternyata yang terbukti imamnya bukan si Zaid tapi Saiful, tapi karena dia sudah menunjuk yang ini, maka isyarah tadi menyelamatkannya dari ketidaksahan sholatnya. Maka dikatakan di sini sama Syekh, nawal iqtida bi Zaidin fabana amran walam yushir ilaihi, dia tidak menunjuk, tidak memberi isyarat menunjuk kepada imam, maka sholatnya tidak sah. Dia kira imamnya Zaid, ternyata imamnya adalah Amr. Padahal tadi dalam niat dia menyebutkan secara spesifik imamnya siapa. Yang sebenarnya tidak dibutuhkan, cukup dia katakan usolli fardhu dzuhri ma'muman khalas. Siapapun imamnya tidak masalah, yang penting dia sudah berniat sebagai makmum. Tapi kalau dia tambahkan ta'yin khalfa Zaid, ternyata yang jadi imam bukan Zaid, maka di sini sholatnya tidak sah. Contoh yang kedua, ayyana zakata malihi al-ghaib fakana talifan lam yujzi'uhu 'anil hadir. Seseorang niat zakatnya itu zakat yang bukan pada harta yang ada pada dirinya di tempat tersebut. Misal, ada orang tinggal di Malaysia. Ada seseorang saat ini dia berada di Malaysia, tapi dia orang Indonesia, asli orang Indonesia, cuman dia sekarang domisilinya di Malaysia, kerja misalnya. Tapi dia punya harta di Indonesia, di kampung halamannya. Nah, di kampung halamannya hartanya itu sudah sampai nisab dan sudah berlalu 1 haul. Dan dia di Malaysia, harta yang ada di Malaysia punya dia juga telah sampai nisab dan juga sudah berlalu 1 haul. Maka ketika dia niat untuk menzakatkan hartanya dan dia ta'yin, ya, dia ta'yin hadhihi zakati mali al-ghaib. Dia mentakyin al-ghaib, alias maksudnya dia ingin menzakatkan hartanya yang di Indonesia. Karena sekarang dia berada di Malaysia, maka harta yang ghaib itu yang harta di Indonesia yang tidak sedang ada bersamanya saat itu, alias hartanya itu di tempat yang lain. Fakana talifan, dan ternyata harta yang ghaib tadi yang di Indonesia itu rusak, entah hancur, terbakar atau hilang dan lain-lain.
maka itu tidak sah disebut zakat, tapi hanya sah disebut sedekah biasa, tatawwu', ya, yaqa'u tatawwu'. Maka tidak perlu dia menjelaskan hadhihi zakati mali al-ghaib, cukup dia meniatkan hadhihi zakati mali, sudah. Hadhihi zakatu mali, ini zakat hartaku. Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu ditakyin al-ghaib. Tapi kalau dia tambah al-ghaib dan ternyata salah, atau ternyata hartanya yang ghaib, harta yang berada di Indonesia ternyata rusak, maka itu tidak membuat zakatnya sah, tapi hanya terhitung sebagai sedekah sunnah biasa. Taib. Contoh yang ketiga, nawa kafaratadz dzihar fakana alaihi kafaratu qatl lam yujzi'uhu. Misal dia melakukan perbuatan contohnya seperti zihar. Ya, zihar. Zihar kan kafarahnya itu kafarah mughalladhah, yaitu itqu raqabah, membebaskan budak, shaumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga it'amu sittina miskinan, memberi makan fakir miskin. Nah, ada orang misalnya puasa, dia karena sekarang nggak ada budak, dia mau bayar kafarat dzihar, dan sekarang nggak ada budak, maka dia beralih ke berpuasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Maka ketika dia mau niat di malam hari, karena itu puasa wajib, maka labudda minat tabyid fin niyah, harus niatnya sejak malam hari. Maka dia niatnya perlu jelaskan itu niat kafarat, ditakyin itu kafaratnya. Nawaitu sauma kafarah, gitu. Nawaitu sauma kafarah. Tidak perlu ditambahkan nawaitu sauma fardhi kafarah. Kenapa? Karena kafarat itu secara otomatis sudah kategori wajib. Ya, tidak perlu ditambahkan fardhu kafarah. Jadi nawaitu sauma kafarah cukup. Tidak perlu dia jelaskan secara detail jenis kafaratnya. Nawaitu sauma kafaratil khata', kafaratil qatl, au nawaitu sauma kafaratiz zihar. Tidak perlu dia jelaskan secara mendetail jenis kafaratnya. Cukup dia sebutkan secara global kalau itu puasa kafarat, khalas. Maka kalau dia sebutkan secara global saja tanpa dia rinci, sah puasanya. Tapi masalahnya dia malah merinci, dan ternyata rinciannya ini, ta'yinnya ini keliru, maka tidak sah ibadah puasanya. Misal dia adalah orang yang bayar kafarat gara-gara zihar, ya, tapi ketika niat dia malah niatnya nawaitu sauma kafaratil qatl. Ya, dalam kafarah qatl, pembunuhan qatlul khata', pembunuhan tidak disengaja, itu kan kafarahnya adalah itqu raqabah dan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang harusnya dia itu kafarah zihar, tapi malah menyebut kafarah qatl. Dia mentakyin tapi takyinnya salah. Maka di sini puasanya tidak sah. Coba kalau dia cuma nawaitu sauma kafarah, titik, sampai situ saja, tanpa perlu mendetailkan jenis kafaratnya, sah. Ya, tidak perlu dia mendetailkan. Tapi kalaupun mendetailkan, kalau benar, ya tidak masalah, aman. Tapi ketika dia mendetailkan, menyebut secara detail jenis kafaratnya apa, ternyata keliru, harusnya zihar malah ke qatl, itu puasanya menjadi tidak sah. Wahakadha. Ya, jadi ada 3 kategori. Tidak perlu ta'arud secara jumlah maupun tafsil, wajib menyebutkan secara ta'yin, dan wajib menyebutkan secara jumlah, dan tidak wajib secara tafsil. Dan sudah kita jelaskan bagaimana hukumnya masing-masing terkait keabsahan niat tersebut. Lalu beliau menyebutkan di sini ada beberapa istitsnaat, pengecualian dari dhabit sebelumnya atau dari kaidah tadi. Wa kharaja an dzalika suwarun, maka dikecualikan beberapa keadaan, beberapa kasus dari masalah al-ghalatu fin niyah,
kesalahan dalam niat. Minha law nawa raf'a hadatsin naumi mathalan wa kana hadatsuhu ghairahu aw raf'a janabatil jima' wa janabatuhu bihtilamin aw aqsuhu aw raf'a hadatsil haidhi wa hadatsuhal janabah aw aqsuhu khata'an lam yadur wa sahhal wudu'u wal ghuslu fil asah. Kalau ada orang dia wudu niatnya mengangkat hadas kecil, kan begitu. Kalau wudu kan cukup nawaitu raf'al hadatsil asghar. Kalau memang ingin niatnya tujuannya untuk mengangkat hadas. Tapi misalnya ada orang wudunya batal gara-gara kentut. Tapi ketika wudu dia niatnya mengangkat hadas gara-gara tidur. Nah, ya. Dikatakan lau nawa raf'a hadatsin naum. Wa kana hadatsu wairuhu. Dia batal gara-gara kentut. Tapi pas wudu dia niatnya nawaitu raf'a hadatsin naum. Ya. Atau contoh yang kedua, dia junub dan junubnya itu gara-gara mimpi basah, bihtilah. Tapi ketika mandi niatnya raf'a janabatil jima'. Dia nyebutnya gara-gara jima'. Maka ini kan tidak sesuai fakta, ya, tidak sesuai fakta di lapangan. Yang satu tadi wudu gara-gara kentut, batal gara-gara kentut, tapi pas niat dia raf'a hadatsin naum. Yang kedua dia hadas besar gara-gara mimpi basah, tapi pas mandi niatnya mengangkat janabah jima'. Atau sebaliknya. Contoh lain adalah dia berhadas besar gara-gara janabah junub, tapi pas mandi dia niatnya raf'a hadatsil haid. Atau sebaliknya, khotoan kan, keliru, maka ini tidak mengapa. Tidak merusak keabsahan niat dan apalagi merusak keabsahan ibadah, alias ibadahnya sah. Sahhal wudu'nya sah dan mandinya juga sah menurut pendapat yang paling kuat, yang paling asah. Li'annahu nawa raf'al mani asyamil lima alaihi. Karena pada intinya meskipun salah dia dalam meniatkan sebab berhadasnya itu, tapi intinya dia niatnya itu untuk mengangkat hadas yang ada pada dirinya, yang mana hadasnya itu menghalanginya untuk sholat. Ya, dijelaskan di bawah, wa'tudhira an khuruji dzalika 'anil qa'idah bi anna niyata fil wudu' wal ghusli laysat lil qurbah. Kenapa kok masalah wudu dan mandi tadi ketika takyinnya itu keliru, sebabnya keliru, ya, itu tidak mengapa, ibadahnya atau niatnya tetap sah dan wudunya atau mandinya juga tetap sah. Sebabnya apa? Bi anna niyyah fil wudu' wal ghusli laysat lil qurbah. Karena niat dalam wudu dan juga niat dalam mandi itu tujuannya bukan untuk taqarrub, bal litamyiz, tapi untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Bi khilafi ta'yinil imam wal maiti mathalan. Berbeda dengan kasusnya imam, ya, beda dengan kasusnya mentakyin imam. Mentakyin imam tadi dalam kasus si Ahmad, mentakyin imamnya Zaid padahal bukan Zaid yang jadi imam, yaitu Amr. Atau mentakyin mayit, ya, seseorang mensolati jenazah laki-laki, ternyata jenazahnya perempuan. Nah ini, maka nanti sholatnya tidak sah. Ya, seseorang jadi imam sholat jenazah dan dia mentakyin jenazahnya. Mentakyin jenazahnya, kalau jenazahnya laki-laki, ternyata jenazahnya perempuan, maka di sini tidak sah. Kenapa? Nah, beda dengan kasus wudu sama mandi tadi. Kalau niat dalam wudu dan mandi itu laisat lil qurbah, bukan untuk taqarrub, tapi hanya untuk membedakan mana yang fardu, mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah, atau mana yang adah. Berbeda dengan ta'yin imam dan ta'yin mayit, ya, itu untuk qurbah. Wa bi annal ahdath, itu sebab pertama. Sebab yang kedua, wa bi annal ahdath wa in ta'addadat asbabuha, meskipun sebabnya banyak,
ada orang batal wudunya gara-gara kentut plus kencing, gara-gara kentut atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya, misal ini hadas kecil. Wa bi anna al-ahdath in ta'addadat asbabuha fal maqsudu minha wahid. Tujuannya cuma satu ketika dia berwudu itu, wa huwal man'u minas shalah. Ya. Hadas berapapun sebabnya itu maksudnya cuma satu, yaitu membuat orang tadi terhalang untuk melakukan sholat. Wala athara li asbabiha min naumin aw ghairihi, dan tidak ada efek dari sebabnya itu baik gara-gara tidur maupun gara-gara selain tidur, seperti kentut atau menyentuh wanita yang bukan mahram dan seterusnya. Taib, karena dia ketika meniatkan raf'al hadath, misalnya nawaitu raf'a hadatsin naum, itu niatnya, padahal dia itu berhadas gara-gara tidur misalnya, maka ini nggak masalah. Karena intinya dia ketika berniat wudu tersebut adalah untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang adah, dan tujuannya dia wudu tadi untuk mengangkat hadas, untuk mengangkat hal yang menghalanginya untuk melakukan sholat. Naam, wa minha, dan kasus yang kedua yang tidak masuk dalam kaidah yang tadi kita bahas, law nawal muhdithu ghusla a'dha'ihi al-arba'ah 'anil janabah ghalatan dhannan annahu junub sahha wudu'uhu kama fi syarhil muhadzab wa'tamaduhu. Contoh yang kedua, kasus yang kedua adalah ada orang dia kira dia junub, kemudian dia membasuh anggota wudunya. Jadi dia berwudu dengan niat junub, dengan niat raf'ul janabah. Nah, itu berwudu dengan niat mengangkat janabah, hadas besar. Jadi dia mengira dia ini sedang junub, padahal dia cuma berhadas kecil. Lalu dia basuh wajahnya, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala atau membasuh kepala dan membasuh kedua kaki, niatnya untuk raf'ul janabah. Padahal sejatinya dia sedang tidak hadas besar, tapi dia sedang hadas kecil saja. Apakah wudunya sah? Sah wudunya. Kenapa? Karena yang namanya kalau seorang meniatkan hadas besar, maka tentu apa yang menjadi sebab hadas kecil itu juga terangkat. Sebagaimana orang jika dia berhadas besar, junub, kemudian dia mandi junub, maka setelah mandi junub, selama dia tidak melakukan pembatal wudu di tengah-tengah mandi, dia tidak perlu wudu lagi habis mandi. Karena jika hadas besarnya saja terangkat, apalagi hadas kecilnya. Begitulah kira-kira. Kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana dalam kitab Syarhul Muhadzab karangan Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Muhadzab, dan ini yang dipegang oleh fuqaha Syafi'iyah al-mutaakhirun. Naam, al-amru tsalits. Nah, ini kembali ke pembahasan, ya, kembali ke pembahasan yang sebelumnya tentang tarattubun niyah, ya. Kalau yang pertama, al-amrul awwal adamu ishtiratin niyah fi ibadah la takunu adatan. Yang kedua, ishtiratut ta'yin fi ma yaltabisu duna ghairihi. Al-amru tsalits ishtiratut ta'arud lil fardiyah. Disyaratkan menyebutkan fardiyah dalam niat dengan syarat jika ibadahnya tersebut atau amalan tersebut bisa ada dua macam, bisa fardu, bisa sunnah. Ini untuk menjelaskan maratibul ibadah, untuk menjelaskan maratib al-ibadah. Maka untuk membedakan apakah ibadah ini fardu atau sunnah, wajib untuk menyebutkan fardiyah. Seperti wadzalika fil kafarat, seperti dalam kafarat, ya. Tapi yang mu'tamad, ya, yang mu'tamad kalau dia niatkan kafarat seperti nawaitu sauma kafarah, dia niatkan kafarah,
maka di sini tidak perlu dia tambahkan nawaitu fardhu kafar, nawaitu sauma fardhi kafar. Tidak perlu tambahkan fardhi kafar. Kenapa? Karena yang namanya kafarat la takunu illa fil fardi. Yang namanya kafarat atau puasa kafarat contohnya tadi itu tidaklah mungkin kecuali dia itu adalah wajib. Ya. Ini yang mu'tamad. Ini yang mu'tamad karena kafarat itu la takunu illa fil fard. Baik. Wa fil ghusli. Nah, kalau dalam ghusl wassalah waz-zakah bilafdhi sadaqah maka butuh fardiyah. Butuh disebutkan kata-kata fard. Kenapa? Karena dalam mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib seperti mandi junub, mandi sunnah seperti mandi Jumatan dan mandi sholat Id. Maka perlu menjelaskan fardiyah. Nawaitu fardal ghusli. Misalnya kalau dia junub ya, nawaitu fardal ghusli. Nggak cukup dia katakan nawaitul ghusl. Cukup begitu? Nggak cukup. Kenapa? Karena mandi itu bisa wajib, bisa kategorinya sunnah. Dan begitu pula sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Misal dia masuk masjid, ya masuk masjid, misalnya pas azan subuh, pas mau sholat subuh masuk masjid dia. Kemudian pas masuk masjid dia sholat 2 rakaat. Nah ini sholatnya 2 rakaat ini apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah subuh? Karena sama-sama 2 rakaat. Maka untuk membedakan apakah ini sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah fajar atau dia sholat subuh beneran misalnya, ya maka harus dijelaskan ini sholat fardu atau sholat sunnah. Kemudian zakat tapi dengan lafaz sedekah. Contohnya hadhihi shadaqati. Nah, kalau dia niatnya zakat tapi lafaz niat zakatnya itu dengan kata-kata sedekah. Dan sedekah itu ada sedekatul fard, sedekah yang wajib, ada yang sedekah tatawwu'. Ada sedekah yang sifatnya sunnah. Maka kalau dia zakat tapi dengan lafaz sedekah harus ditambahkan kata-kata fardiyah. Hadhihi shadaqati al-fardiyah. Hadhihi shadaqati al-fardiyah supaya itu menunjukkan kalau itu adalah zakat. Tapi kalau dia cukup menggunakan lafaz zakat saja, hadhihi zakatu mali. Nah, yang namanya zakat la takunu illa fil fard. Zakat itu tidak mungkin kecuali wajib. Maka selain yang disebutkan di atas, misalnya kalau ibadah yang jelas-jelas memang dia itu tidak mungkin kecuali wajib, tidak perlu menyebutkan kata-kata fardiyah. Dunal wudu'i was-shaumi wal haji wal umrati waz zakati wal jamaah. Maka dalam wudu ini ada khilaf qawi ya di sini. Jadi wudu itu apakah cukup niatnya nawaitul wudu? Dia mau sholat fardu, dia niat untuk sholat fardu, dia niat gara-gara berhadas. Apakah cukup niatnya nawaitul wudu saja atau perlu menyebutkan nawaitu fardal wudu? Nah, di sini ada khilaf yang sangat kuat. Tapi yang mu'tamad, yang lebih asah adalah wudu. Meskipun wudunya itu untuk gara-gara hadas, ya, bukan untuk tajdidul wudu, itu cukup dengan niatnya nawaitul wudu sudah sah. Tapi muqabilul asah, pendapat yang berlawanan dengan pendapat asah itu mengatakan dalam wudu pun wajib menyebutkan kata-kata fardiyah. Nawaitu fardal wudu. Kenapa? Karena tadi yang namanya wudu bisa wudunya fardu, bisa wudunya sunnah seperti wudu tajdid, memperbaharui wudu. Itu wudunya sunnah. Tapi yang mu'tamad wallahu ta'ala a'lam dalam berwudu meskipun wudunya gara-gara hadas, ya wudu fardu, tidak perlu menyebutkan fardul wudu, cukup nawaitul wudu itu sudah sah. Was-shaumi wal haji wal umrah, puasa, haji dan umrah tidak perlu menambahkan fardiyah dalam niat. Kenapa? Karena 3 ibadah ini la takunu illa fardan. Ya, tidak mungkin kecuali dia adalah ibadah fardu. Maka tidak ada faedahnya kita menambahkan kata-kata fard karena sendirinya sejatinya dia
memang tidak ada kecuali dia adalah ibadah fardu. Taib, ya kalau memang dia baru haji pertama kali dan umrah pertama kali, kan begitu. Was zakah, begitu pula zakat dengan lafaz zakat. Nah, itu yang membedakan tadi yang di atas. Kalau az-zakat bilafzi sadaqah yahtaju ila dzikri al-fardiyah. Amma zakah bilafzi zakah fala yahtaju ila niyatil fardiyah. Wal jamaah, salat berjamaah. Ya, jamaah itu kan hukumnya dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad adalah fardu kifayah. Karena secara zat dia adalah fardu, maka tidak perlu kita menambahkan kata-kata fardiyah ketika mau sholat berjamaah. Kama annahu la yajibu ta'arrudu lil ada'i wal qadha, begitu pula tidak wajib kita mengucapkan ibadah ini apakah statusnya adaan dikerjakan pada waktunya atau qadha'an dikerjakan di luar waktu. Maka dalam contohnya dalam sholat, ibadah sholat itu tidak perlu kita menambahkan adaan atau qadha'an. Ya, cukup tadi kalau sholat fardu usolli fardhu zuhri, khalas. Tambahan usolli fardhu zuhri adaan ini tidak dibutuhkan. Ya, tidak diperlukan. Dan seandainya kalaupun dia menyebutkan adaan ternyata salah, harusnya qadha'an, itu pun tidak merusak keabsahan niatnya dan juga tidak merusak keabsahan sholatnya. Karena tadi disebutkan ya di kaidah itu yang tidak disyaratkan ta'arud jumlatan wa tafsilan, kemudian dia mentakyin ternyata takyinnya salah, ini ibadahnya tidak mengapa. Seperti orang yang sholat dia mentakyin adaan ternyata qadha'an, maka sholatnya juga tetap sah, tidak mengapa. Wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pembahasan tanbih di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.